Si Kodok dan Lagu Hujan. Di sebuah desa yang damai, tinggallah seekor kodok bernama Koko. Koko sangat menyukai hujan. Setiap kali hujan turun, Koko akan keluar dari rumahnya di tepi kolam dan bernyanyi gembira. Suatu hari, langit mulai mendung dan tanda-tanda hujan mulai terlihat. Koko segera bersiap-siap. Dia melompat ke atas daun teratai favoritnya di tengah kolam dan menunggu tetes-tetes air turun dari langit. Koko berkata, "Aku merasa hujan akan turun sebentar lagi. Betapa bahagianya aku bisa bernyanyi lagi." Tak lama kemudian, hujan pun turun. Tetesan air pertama mengenai daun teratai membuat suara gemericik yang merdu. Koko mulai bernyanyi. Rabbit, 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 hujan turun, bumi segar. Rabbit, rabbit, air menyegarkan. Suara nyanyian Koko ternyata terdengar oleh hewan-hewan lain di sekitar kolam. Mereka semua merasa terhibur dengan nyanyian Koko dan mulai berdatangan untuk mendengarkannya. Di antara penonton ada seekor kura-kura tua bernama Tutu yang dikenal bijaksana. Tutu berkata, "Koko, suaramu sangat indah. Kau membawa keceriaan saat hujan turun." Koko lantas menjawab, "Terima kasih Tutu, aku sangat menyukai hujan. Rasanya damai dan menyegarkan." Seekor burung kecil yang sedang berteduh di bawah daun besar juga menyela. "Nyanyianmu membuatku lupa akan dinginnya hujan, Koko. Aku berharap bisa bernyanyi seindah dirimu." Koko tertawa gembira. "Terima kasih teman-teman, aku hanya bernyanyi dari hati. Hujan memberikan inspirasi bagiku." Sementara mereka berbincang, hujan semakin deras. Pohon-pohon bergoyang dan air kolam naik. Tutu si kura-kura memandang ke langit dan kemudian berbicara dengan nada serius. "Koko, apakah kau tahu bahwa hujan juga bisa membawa bahaya? Air yang terlalu banyak bisa menyebabkan banjir." Koko menjawab, "Oh, benarkah? Aku selalu berpikir hujan hanya membawa kebaikan." Tutu berbicara kembali, "Hujan memang berkah, tetapi kita harus selalu waspada. Air yang terlalu banyak bisa mengenangi rumah kita. Kita harus bersiap." Mendengar itu, Koko menjadi cemas. Dia tidak ingin hujan yang dicintainya membawa malapetaka. Dia segera berpikir untuk melakukan sesuatu. Koko berbicara, "Apa yang harus kita lakukan, Tutu? Bagaimana kita bisa mencegah banjir?" Tutu menjawab, "Kita harus membuat saluran air dan bendungan kecil di sekitar kolam. Dengan begitu, air hujan bisa mengalir dengan lancar dan tidak mengenangi tempat tinggal kita." Koko dan teman-teman lainnya segera bekerja sama. Mereka membuat parit-parit kecil untuk menumpuk tanah dan membuat bendungan. Tidak lama kemudian, hujan berhenti dan matahari muncul kembali. Kolam pun menjadi lebih indah dengan aliran air yang teratur. Koko berbicara, "Terima kasih atas bantuan dan nasihatmu, Tutu. Sekarang aku tahu bahwa hujan adalah anugerah yang harus dijaga." Tutu menjawab, "Sama-sama, Koko. Kita semua belajar sesuatu hari ini. Hujan memang indah, tapi kita harus selalu siap untuk segala kemungkinan." Sejak saat itu, Koko tidak hanya bernyanyi saat hujan, tetapi juga selalu memastikan kolam dan sekitarnya aman dari banjir. Dia belajar bahwa menjaga keseimbangan alam adalah hal yang penting. Dan setiap kali hujan turun, Koko masih bernyanyi, tapi kini dia tahu bahwa tugasnya adalah lebih dari sekedar menyanyi. Dia juga bertanggung jawab menjaga desanya tetap aman dan nyaman. Koko mulai bernyanyi, "Rabbit, rabbit, rabbit, hujan turun, bumi segar. Rabbit, rabbit, air menyegarkan dan kita tetap berjaga." Dongeng ini berakhir dengan Koko yang tetap ceria dan penuh tanggung jawab, diiringi nyanyian hujan yang membawa kedamaian bagi seluruh penghuni desa. Si kucing hitam yang beruntung. Di sebuah desa yang damai, terletak di antara perbukitan hijau, tinggallah seorang nenek tua yang bernama Nenek Megawati. Nenek Megawati adalah wanita baik hati yang hidup bersama dengan kucing kesayangannya yang bernama Midnight. Midnight adalah seekor kucing hitam yang cantik dan cerdik.
Dia memiliki bulu yang halus dan mata yang berkilau seperti permata hitam. Nenek Megawati dan Midnight hidup bahagia bersama di rumah kecil mereka di pinggiran desa. Nenek Megawati selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Midnight, sementara Midnight selalu berusaha menjaga rumah mereka dari hama dan tikus. Suatu hari, cuaca di desa mereka berubah menjadi sangat buruk. Angin kencang dan hujan deras melanda desa, merusak rumah-rumah dan pohon-pohon di sekitarnya. Rumah Nenek Megawati juga tidak luput dari kerusakan. Bagian atap rumah mereka pun rusak parah, membiarkan air hujan masuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Nenek Megawati sangat khawatir. Dia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Namun, Midnight yang cerdik segera memberikan solusi. Midnight berkata, "Nenek, jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk membantu kita." Nenek Megawati tersenyum lembut mendengar kata-kata Midnight. "Terima kasih sayang, tapi bagaimana kau bisa membantu?" Midnight kemudian menjawab, "Aku akan mencari jalan keluar, percayalah padaku." Midnight pun memutuskan untuk menjelajahi desa, mencari bantuan dari hewan-hewan desa lainnya. Dia bertemu dengan burung-burung yang membantunya mencari ranting-ranting yang kuat untuk digunakan sebagai bahan atap. Dia juga bertemu dengan keluarga tupai yang membantu membersihkan puing-puing di sekitar rumah. Tak lama kemudian, Midnight bertemu dengan seekor tikus yang cerdik bernama Whiskers. Midnight berkata, "Hai Whiskers, bisakah kamu membantu kami?" Whiskers menjawab, "Tentu saja Midnight, aku punya ide bagus. Mari kita ajak semua hewan di desa ini bekerja sama untuk memperbaiki rumah Nenek Megawati." Midnight dan Whiskers mulai berkumpul dengan hewan-hewan desa lainnya. Mereka mengatur rencana untuk bekerja sama memperbaiki rumah Nenek Megawati. Kucing-kucing membantu membersihkan puing-puing, sedangkan keluarga tupai dan musang membantu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah beberapa hari kerja keras, rumah Nenek Megawati kembali seperti semula. Nenek Megawati sangat terharu melihat semua hewan desa bekerja sama untuk membantunya. Nenek Megawati berkata, "Terima kasih anak-anak, kalian sungguh luar biasa." Midnight dan Whiskers merasa sangat bahagia karena berhasil membantu Nenek Megawati. Mereka menyadari bahwa dengan kerja sama dan kebaikan hati, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Dari hari itu, Midnight, Whiskers, dan semua hewan desa menjadi lebih dekat satu sama lain. Mereka belajar bahwa persahabatan dan kebaikan hati adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Akhirnya, Midnight dan teman-temannya hidup bahagia di desa mereka. Mereka selalu siap membantu satu sama lain dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, dan setiap kali hujan turun, Nenek Megawati dan Midnight akan duduk bersama di teras rumah mereka, mengingat kembali petualang mereka yang penuh makna. Si kucing yang kehilangan ekor. Di sebuah desa yang indah di pinggiran hutan, hiduplah seekor kucing bernama Mimi. Mimi adalah kucing yang ceria dan ramah. Dia senang bermain dengan teman-temannya di sekitar desa. Setiap hari, Mimi akan menjelajahi keindahan alam sekitar dan mengejar kupu-kupu di ladang atau melompat dari pohon ke pohon di hutan. Namun, pada suatu hari, saat Mimi sedang mengejar kupu-kupu berwarna-warni di tengah hutan, kejadian yang tidak disangka terjadi. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor gagak besar dengan mata tajam yang memandang lurus ke arahnya. Mimi yang terkejut langsung melompat tinggi untuk menghindar, tetapi dalam kepanikannya, ekor Mimi terjepit di antara ranting-ranting pohon yang berduri. "Aduh, apa yang terjadi dengan ekorku?" gumam Mimi, merasa cemas dan sedih melihat ekornya yang biasanya panjang dan indah, kini terjepit dan tampak agak kucil. Teman-teman Mimi yang mendengar suara Mimi yang berteriak datang berlari ke tempat kejadian.
Di antara mereka ada Koko si kelinci cerdik, Cici si tupai yang lincah, Bobo si burung camar yang ramah, dan beberapa teman lainnya. Koko mulai berkata, "Mimi, apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis?" Mimi mulai menjawab, "Aku terjepit, Koko. Aku tidak bisa melepaskan ekorku. Tolong bantu aku." Cici kemudian berbicara, "Jangan khawatir, Mimi. Kami pasti akan menemukan cara untuk membantumu." Kemudian Bobo melanjutkan, "Koko, apa ide cerdikmu kali ini?" Koko mulai berpikir keras dan akhirnya berkata, "Bagaimana jika kita mencari bantuan dari manusia besar? Mereka pasti bisa membantu Mimi melepaskan ekornya." Semua setuju dengan ide Koko, dan mereka pun bersama-sama menuju rumah manusia besar. Setelah sampai di sana, mereka melihat manusia besar sedang duduk di teras rumahnya. Cici mulai berbicara, "Maaf manusia besar, kami butuh bantuanmu. Mimi terjepit di hutan dan dia tidak bisa melepaskan ekornya." Manusia besar itu kemudian berkata, "Tentu, aku akan membantu. Mari kita pergi ke hutan." Setelah tiba di hutan, manusia besar dengan hati-hati melepaskan ekor Mimi dari antara ranting-ranting pohon. Mimi merasa sangat bersyukur dan senang. Mimi mengucapkan banyak terima kasih. "Terima kasih manusia besar, dan terima kasih teman-teman, kalian benar-benar penyelamatku." Cici lantas menjawab, "Tidak masalah Mimi, kami selalu ada untuk membantu teman-teman kami." Setelah kejadian itu, Mimi belajar untuk lebih berhati-hati ketika bermain di hutan. Teman-temannya juga selalu mendampinginya, sehingga ia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu lagi. Mimi pun belajar bahwa memiliki teman-teman yang peduli sangat berarti dalam mengatasi masalah. Dan mereka semua hidup bahagia dan saling mendukung di desa kecil mereka. Setiap kali Mimi melihat ekornya yang kembali panjang dan indah, dia akan teringat pada kebaikan teman-temannya yang selalu siap membantunya dalam kesulitan. Si tikus yang menyelamatkan taman bunga. Pada suatu hari yang cerah di taman bunga indah, tinggallah seekor tikus bernama si tikus. Si tikus adalah makhluk kecil yang bersemangat, ramah, dan penuh keberanian. Dia tinggal di sebuah lubang kecil di dekat pinggiran taman. Si tikus sangat mencintai taman bunga itu dan menjadikannya tempat yang indah untuk dijelajahi. Suatu pagi, ketika si tikus sedang mencari makanan di sekitar taman, dia mendengar suara tangisan yang datang dari kejauhan. Telinga kecilnya bergetar saat dia mendekati sumber suara tersebut. Di balik semak-semak, dia menemukan seekor burung yang terperangkap dalam jaring laba-laba yang lengket. "Siapa di sana? Tolong selamatkan aku!" teriak burung itu dengan panik. Si tikus segera berlari mendekati burung tersebut dan melihatnya berjuang keras untuk melepaskan diri. Dengan gigih, si tikus mulai menggigit-gigit jaring tersebut satu persatu dengan gigi kecilnya yang tajam. "Tetaplah tenang burung, aku akan segera membantumu," kata si tikus dengan suara bergetar. Burung itu memandang si tikus dengan harapan di matanya. Setelah beberapa saat yang melelahkan, si tikus berhasil memutuskan jaring-jaring itu, membebaskan burung itu dari cengkeraman yang mematikan. "Terima kasih si tikus, kamu adalah penyelamatku. Aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu ini," kata burung itu sambil bersiul lega. "Kamu tidak perlu berterima kasih, aku senang bisa membantu," jawab si tikus sambil tersenyum. Burung itu menghampiri si tikus dan mereka berbicara dalam kegembiraan. "Siapa namamu, tikus yang hebat ini?" tanya burung itu. "Aku si tikus dan aku tinggal di sini di sebelah taman ini. Aku senang bisa bertemu denganmu," jawab si tikus. "Namaku Buru-buru. Aku seorang burung yang suka terbang bebas. Aku akan membalas budi baikmu si tikus," kata Buru-buru dengan tulus. Mereka bertukar cerita dan tertawa bersama, membina persahabatan yang kuat di antara mereka.
Burung-burung berjanji akan memberitahu semua hewan tentang kebaikan dan keberanian si tikus. Keesokan harinya, kabar tentang aksi pemberanian si tikus menyebar dengan cepat di antara hewan-hewan di taman bunga. Semua hewan sangat terkesan dan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika si tikus kembali ke rumahnya, dia merasa kagum. Lubangnya dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga itu ditempatkan di sekitar lubang sebagai tanda terima kasih dari hewan-hewan yang terinspirasi olehnya. Namun, kebahagiaan di taman bunga indah itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, tanah di taman itu terguncang oleh gempa bumi yang kuat. Tanah bergerak dan menutupi lubang si tikus. Si tikus terjebak di dalam lubang yang gelap dan tidak bisa keluar. Semua hewan di taman bunga sangat khawatir tentang nasib si tikus. Mereka berkumpul di sekitar lubang dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba seekor burung terbang rendah dan mendarat di dekat lubang. "Aku adalah buru-buru, aku datang untuk membantu," teriak burung itu dengan semangat. "Terima kasih buru-buru, aku terjebak di dalam sini. Tolong bantu aku," kata si tikus dengan suara gemetar. Buru-buru terbang tinggi dan mengumpulkan teman-teman burungnya. Mereka membentuk formasi di langit dan terbang tinggi mencari bantuan dari hewan-hewan lain di sekitar taman. Mereka menemukan seekor kucing besar yang tinggal di sebelah taman bunga. Buru-buru meminta bantuan kucing itu dengan harap-harap cemas. "Kucing yang kuat, tolong bantulah kami. Si tikus terjebak di dalam lubang dan kami tidak bisa mencapainya," kata buru-buru dengan suara lantang. Kucing itu melihat ke arah mereka dengan tatapan yang penuh perhatian. "Saya akan membantu. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan," kata kucing itu dengan suara dalam. Kucing itu memanfaatkan kekuatannya dan dengan cekatan menggali tanah di sekitar lubang. Setelah beberapa saat yang penuh usaha, lubang terbuka lebar dan si tikus berhasil keluar dengan selamat. Setelah diselamatkan, si tikus merasa sangat berterima kasih kepada semua hewan yang telah menyelamatkannya. "Terima kasih buru-buru, dan terima kasih kepada teman-temanmu yang telah membantu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan bantuan kalian semua," ucap si tikus dengan hati yang penuh terima kasih. Sejak saat itu, si tikus dan semua hewan di taman bunga hidup dengan damai dan harmonis. Mereka menyadari bahwa dengan saling membantu dan bekerja sama, mereka bisa mengatasi segala kesulitan yang muncul. Cerita tentang petualangan si tikus yang pemberani dan persahabatannya dengan buru-buru terus dikenang dan diceritakan kepada generasi selanjutnya, menjadi simbol kebaikan dan persatuan di taman bunga yang indah itu. Taman Rahasia. Pagi itu, matahari bersinar terang di desa kecil tempat tinggal Elina. Gadis yatim piatu itu berjalan menuju hutan, membawa senyum di wajahnya. Dia telah mendengar cerita tentang Taman Rahasia, sebuah taman ajaib yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Elina menggumam pada dirinya sendiri. "Aku ingin tahu apakah cerita itu benar. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di hutan." Saat Elina berjalan lebih dalam ke dalam hutan, dia tanpa sengaja menyadari keberadaan bunga berkilau yang begitu memikat. Begitu dia menyentuh bunga itu, sebuah pintu ajaib muncul di depan matanya. Elina dengan rasa ingin tahu mulai berucap, "Pintu apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang menarik di balik sana." Setelah ragu sejenak, Elina dengan penuh keberanian memasuki pintu itu dan menemukan dirinya di dalam taman rahasia. Pemandangan di dalam taman itu membuatnya terpana. Elina lantas memandang sekeliling dengan kagum. Wah, ini luar biasa. Bunga-bunga ini begitu indah dan sungainya berkilau seperti permata. Tiba-tiba sekelompok peri muncul di depan Elina. Mereka memiliki sayap yang berkilau dan senyum hangat di wajah mereka. Peri pertama mulai berkata, "Selamat datang Elina ke Taman Rahasia.
Kami merasa senang melihatmu di sini." Elina lantas terkejut. "Bagaimana kalian tahu namaku? Dan apa ini semua?" Peri kedua lantas menjawab, "Kami adalah penjaga taman rahasia. Kita merasakan kebaikan di dalam hatimu dan itu membawa kamu ke sini." Elina mulai bertanya lagi, "Kenapa saya dipanggil ke sini?" Lalu burung bersayap warna-warni datang dan mendekati Elina. Burung pertama mulai berbicara, "Taman rahasia dalam bahaya, Elina. Ada kekuatan gelap yang ingin mengambil alih keindahan ini. Kamu memiliki peran penting dalam melindungi taman ini." Elina dengan penuh tekad lantas menjawab, "Aku akan melindungi taman rahasia. Apa yang harus aku lakukan?" Selama perjalanan mereka melawan kekuatan gelap, Elina bertemu dengan berbagai makhluk ajaib dan belajar banyak tentang persahabatan dan kekuatan hati yang tulus. Elina bersama teman-temannya berkata, "Kita harus bekerja sama untuk melawan kekuatan gelap ini. Aku yakin kebaikan akan selalu menang." Lantas, peri ketiga mulai berbicara, "Kamu benar, Elina. Bersama kita kuat." Setelah mengumpulkan keajaiban dari seluruh taman rahasia, mereka berhasil menciptakan senjata yang dapat mengalahkan kekuatan gelap. Melalui ujian yang sulit, Elina dan teman-temannya berhasil mengembalikan keamanan ke taman rahasia. Elina tersenyum bahagia. "Terima kasih semua, kita telah menyelamatkan taman rahasia bersama-sama." Taman rahasia bersinar lebih terang dan indah daripada sebelumnya. Elina memutuskan untuk kembali ke desa dan berbagi cerita keajaiban taman rahasia dengan orang lain, mengajak mereka untuk menjaga kebaikan dan cinta di hati mereka. Elina berkata kepada penduduk desa, "Hati kita adalah kunci menuju keajaiban. Mari bersama-sama menjaga keindahan ini di dalam diri kita." Dengan cerita ini, taman rahasia menjadi legenda di desa itu, menginspirasi generasi berikutnya untuk menjaga hati mereka tetap murni dan selalu mencari keajaiban di setiap langkah hidup mereka. Tambelina yang kecil. Di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang wanita tua yang sangat menyukai bunga. Setiap hari, dia akan pergi ke kebunnya yang indah untuk merawat berbagai jenis bunga yang tumbuh di sana. Pada suatu hari, dia menemukan sebutir biji bunga yang berbeda dari yang lain. Dia merasa penasaran dan memutuskan untuk menanam biji tersebut di pot bunganya. Beberapa minggu kemudian, dari biji bunga tersebut muncullah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Gadis kecil itu hanya seukuran ibu jari. Jadi wanita tua itu memberinya nama Tambelina. Tambelina tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat cantik. Dia memiliki mata berwarna biru seperti langit dan rambut pirang yang mengkilap. Tambelina tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih sudah merawatku, Ibu." Wanita itu menjawab, "Kamu begitu cantik, Tambelina, tetapi hatiku sedih karena kamu seharusnya memiliki teman sebaya untuk bermain." Tambelina menjawab, "Aku juga merasa kesepian, Ibu. Aku ingin memiliki teman." Suatu hari, saat Tambelina sedang duduk di samping bunga-bunga, seekor burung merpati mendarat di dekatnya. Burung merpati itu sangat ramah dan ingin menjadi teman Tambelina. Burung merpati itu berkata, "Halo, namaku Rudi. Apa kamu ingin menjadi temanku?" Tambelina lantas mengangguk. "Tentu saja, aku senang bisa memiliki teman." Rudi dan Tambelina pun menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Mereka berdua sering terbang bersama dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Namun, suatu hari, saat mereka sedang terbang, angin kencang menerbangkan Tambelina jauh dari tempat mereka. Tambelina dengan ketakutan mulai berteriak, "Rudi, tolong aku!" Rudi mencoba mengejar Tambelina, tetapi angin terlalu kuat.
Tambelina pun terbawa jauh oleh angin dan akhirnya terdampar di tepi sungai. Tambelina menangis sembari berucap, "Aku tersesat dan sendirian." Tambelina berjalan sepanjang sungai mencari tempat yang aman. Akhirnya dia menemukan sepetak tanah yang kosong dan memutuskan untuk tinggal di sana. Dia membangun rumah kecil dari daun dan bunga-bunga. Tambelina mulai berbicara pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat dan berani. Aku pasti akan menemukan jalan pulang." Tambelina hidup dengan berbagai macam hewan yang baik hati di sekitarnya. Dia membantu kupu-kupu yang terluka, mengajari kelinci muda cara merawat dirinya sendiri, dan berteman dengan tikus-tikus yang ramah. Suatu hari, Tambelina menemukan sebuah pintu masuk ke dunia bawah tanah yang indah. Di sana, dia bertemu dengan Raja Tikus yang bijaksana. Raja Tikus itu pun berucap, "Selamat datang Tambelina, kamu begitu baik hati dan penuh kasih terhadap makhluk hidup lain. Apakah kamu ingin menjadi istri putra kami yang tampan?" Tambelina dengan ragu-ragu menjawab, "Saya sangat berterima kasih atas tawaranmu, tetapi saya ingin kembali ke dunia saya yang dulu. Saya ingin mencari teman dan keluarga saya." Raja Tikus itu kemudian menjawab, "Kamu begitu baik. Kami akan membantu kamu menemukan jalan pulang." Dengan bantuan hewan-hewan di dunia bawah tanah, Tambelina akhirnya berhasil kembali ke permukaan. Dia tiba di dekat desa tempat dia dulu tinggal. Di sana, dia bertemu Rudi yang sedang mencari-cari keberadaannya. Rudi dengan gembira kemudian menghampiri Tambelina. "Tambelina, akhirnya kita bisa bersama lagi." Tambelina juga membalas ucapannya, "Rudi, aku sangat merindukanmu." Mereka berdua kembali bersama dan hidup bahagia. Tambelina juga bertemu dengan wanita tua yang merawatnya dulu, dan mereka semua hidup bahagia bersama. Cerita Tambelina yang kecil ini mengajarkan tentang persahabatan, keberanian, dan cinta terhadap makhluk hidup lain. Tambelina belajar untuk berani dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang penting baginya, bahkan saat dia menghadapi tantangan yang sulit. Tupai yang sangat sombong. Di hutan, tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lainnya, ia selalu mengejek mereka. "Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan-jalan dalam cuaca seperti ini," ujar tupai tertawa. Pada suatu hari, kura-kura dan kelinci sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat bersemangat, bola yang ia lemparkan tersangkut hingga dedaunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. "Hahaha, kasihan sekali kalian," ujar tupai. Tiba-tiba, tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon lainnya. Ia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. "Tupai, cepat lemparkan bola kami," seru kura-kura. "Hahaha, tidak. Makanya, kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan, dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari sepertiku," ejek tupai dengan sombong. Kancil dan kura-kura hanya menatap tupai yang sedang meloncat ke sana kemari. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di sampingnya, sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Selain itu, tupai pun dapat menangkapnya kembali. Berulang-ulang, ia melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. "Sudahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendirian dengan bola tersebut," ujar kancil. Akhirnya, kura-kura pun setuju dengan ajakan kancil. "Baiklah tupai, sepertinya kau menyukai bola kali. Sekarang kau boleh memilikinya,"
Kami akan pulang, kami sudah lelah bermain sepanjang hari, seru Kancil. Sementara Tupai terkejut mendengar teriakan Kancil dan kehilangan konsentrasinya hilang, sehingga ia tergelincir batang pohon sampai terjatuh. Sangat disayangkan, ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam. Akhirnya, Tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegang diambil oleh kura-kura dan Kancil. Sementara kura-kura dan Kancil tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa melihat tubuh Tupai dipenuhi dengan lumpur. Hahaha, kasihan sekali kau Tupai, kami tertawa karena melihat tingkahmu. Kau terlalu menyombongkan diri karena memiliki kemampuan meloncat. Tetapi sekarang kau terjatuh juga. Kancil menertawakan. Itulah Cil akibatnya untuk orang yang selalu menyombongkan dirinya. Tupai pasti akan malu karena sudah mengalami kejadian ini, tambah kura-kura. Mendengar ejekan dari Kancil dan kura-kura, Tupai merasa sangat kesal. Namun, apa yang mereka katakan memang benar. Ia pun berjanji tidak akan bertingkah sombong lagi. Akhirnya, Tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malunya. Ia tidak lagi menyombongkan dirinya. Bahkan ia malu untuk keluar dari rumahnya. Ia menyadari bahwa kesombongannya tersebut sudah merugikan dirinya sendiri dan membuat ia tidak disenangi binatang-binatang lainnya.